kayak emak-emak vintage nggak sih, vintage banget gitu, kayak zaman emak bapak kita muda dulu menurutku sih. Kayak warnanya, stylenya, rambutnya sampai gincunya itu kayak orang-orang di zaman dulu, ya nggak sih? I don't know. Jadi ini kan udah bulan Oktober, awal bulan Oktober. Sebenarnya waktu aku bikin video yang terakhir itu, yang aku bikin video terakhir itu apa sih? Oh ya, yang membahas tentang novel Pulang Pergi itu. Aku lupa kalau ternyata ini udah ganti bulan. Kupikir ini masih September. Entah kenapa bagiku itu September berjalan begitu cepat. Nggak cepat juga sih. Banyak hal yang terjadi di bulan September yang membuatku lupa hari, lupa tanggal pada akhirnya. Terus akhirnya waktu aku buka-buka HP, aku baru ngeh kalau ternyata ini udah ganti bulan. Jadi mari kita mulai September wrap up dari Nyut, oke? Di bulan September itu aku ternyata baca lumayan banyak buku, lumayan banyak novel sama kumcer. Ternyata aku baca itu 5. Kupikir aku nggak bakalan baca sebanyak itu karena banyak hal terjadi dan banyak hal yang ku lakukan di bulan September lalu. Tapi ternyata bacaanku masih tetap banyak ya. Cuman emang kayaknya aku bikin videonya yang agak jarang. Di balik layar aku masih tetap baca, cuman aku nggak terlalu bikin konten. Untuk buku pertama yang selesai aku baca di bulan September itu judulnya Merdeka Sejak Hati dari Afu Adi. Ini sebenarnya bukan novel, nggak pure novel sih. Ini lebih ke semi biografi dari seorang tokoh yang namanya Lafran Pane. Kalau dari Pane, orang-orang yang suka sastra biasanya tahu kan Pane itu nama-nama siapa, itu nama marganya siapa. Itu marganya penulis yaitu Sanusi Pane dan Armijen Pane. Nah, si Bapak Lafran Pane ini adalah adik mereka, adik bungsu dari Armijen Pane sama Sanusi Pane. Cuman untuk Bapak Lafran Pane ini, dia itu tidak menjadi sastrawan. Dia itu adalah tokoh yang menjadi dosen besar di suatu perguruan tinggi di Jogja, if I'm not mistaken. Aku agak lupa. Nah, ini menceritakan tentang kisah hidup Bapak Lafran Pane sejak lahir sampai beliau meninggal. Emang ini semi biografi karena kan kita tidak bisa tahu detailnya seperti apa. Jadi ada hal-hal, ada bagian-bagian yang dibuat fiktif biar kisah ini berjalan dengan enak untuk kita baca ya. Tapi untuk garis besar kisahnya, perjalanan hidupnya sama sih sama Bapak Lafran Pane. Dimulai dari kisah ketika dia lahir. Beliau kan lahir di daerah Sumatera, orang Batak lah. Nah, ketika itu si ibunya Bapak Lafran Pane ini ketika melahirkan beliau itu sudah sakit parah, hingga ketika beliau lahir, beliau itu tidak benar-benar langsung dirawat oleh ibunya, tapi dirawat oleh neneknya karena sang ibu itu sakit sampai ketika beliau umur 2 tahun sang ibu itu meninggal dunia. Jadi Bapak Lafran Pane ini sebenarnya tidak benar-benar bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Sedangkan ayahnya Bapak Lafran Pane ini, beliau ini orang yang sangat sibuk dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pendidikan. Terus beliau juga ternyata, bapaknya Bapak Lafran Pane ini ternyata juga menikah lagi di daerah lain. Jadi Bapak Lafran Pane ini dirawat oleh neneknya. Nah, karena dirawat oleh neneknya ini, dia kan jadi semasa remajanya, semasa kecil sampai remaja, beliau itu merasa kurang kasih sayang dari orang tua, sampai akhirnya beliau ini melakukan banyak kenakalan kayak sering bolos, nggak suka sekolah, nggak suka belajar, sering bikin gara-gara, sampai berantem, sampai beliau ini jadi anak geng motor juga ketika masa remaja. Dan ini bagiku yang untuk bagian yang masa muda beliau ini begitu asik gitu loh. Dari yang anak yang berandalan, yang benar-benar fluktuatif, yang benar-benar pemberontak, terus sampai pada suatu titik ketika dimana beliau ini sudah memasuki masa dewasa, sudah waktu itu beliau waktunya kuliah, beliau ini menemukan jati diri beliau sebenarnya yang seperti apa. Akhirnya dimulai dari masa kuliah itu beliau mulai serius untuk mendalami pendidikan yang beliau mau, sama agama dan perjuangan pemuda pada masa awal kemerdekaan, kayak gitu sih. Untuk bagian awal sampai tengah-tengah ketika beliau kuliah itu aku merasa asik dibacanya, lucu,
bukan lucu gimana ya, asik aja gitu loh, bener-bener anak muda yang pemberontak. Tapi ketika memasuki masa dewasa ke belakang sampai beliau meninggal dunia, itu agak membosankan bagiku, karena aku kan orang yang tidak terlalu suka sama kayak entah pemerintahan atau, oh ya, beliau ini kan pendiri HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan ini di bagian setengah ke belakang ini banyak hal yang beliau lakukan yang berkaitan dengan HMI, dengan himpunan itu, yang membuatku merasa agak bosan itu, karena hal-hal yang terjadi itu kayak berulang gitu loh, membahas tentang HMI dan perjuangan. Jadi I don't know, mungkin untuk orang-orang yang suka dengan kisah-kisah tentang perjuangan dan himpunan dan yang kayak gitu-gitu bakalan suka. Tapi untukku, orang yang tidak terlalu suka hal-hal seperti itu, jadi agak membosankan. Cuman emang asik aja gitu loh melihat perjalanan hidup dari anak yang berandalan menjadi anak yang sukses, bahkan dari anak yang nggak suka sekolah, yang benar-benar suka bolos, sampai menjadi seorang tokoh besar, yang jadi seorang guru besar. Itu mengasyikkan. Cuman untuk bagian yang membahas tentang HMI itu agak membosankan menurutku. Untuk buku kedua yang aku selesai baca di bulan September lalu itu judulnya Manifesto Flora dari Cynthia Haryadi. Itu bukan novel sih, ini jenisnya adalah kumcer. Aku penasaran itu karena covernya yang bagiku aneh. Bagiku covernya itu kayak kosong, kayak hampa, membuat perasaanku nggak enak gitu melihat covernya. Terus di Ipusnas, kan aku pinjam ini di Ipusnas, itu banyak banget orang yang antri ini, bahkan aku pun juga masuk dalam antrian. Terus pada suatu malam aku ternyata bisa pinjam ini. Jadi mumpung hurufnya masih berurutan, ya meskipun Merdeka Sejahati udah M dan ini Manifesto Flora juga M, tapi kan masih berurutan lah ya, nggak acak gitu kan. Akhirnya aku pinjem karena aku penasaran kenapa sih orang-orang begitu banyak yang pengen pinjem buku ini. Terus ketika aku pinjem, aku baru tahu kalau ini ternyata kumcer. Kupikir ini novel atau apa. Terus karena aku baru tahu, ya udahlah ya, aku baca aja. Untuk yang cerita pertama, ketika aku masuk ke cerita pertama itu, aku agak bingung menangkap kisahnya. Kisahnya itu menceritakan tentang seorang gadis yang dia itu tidak punya bapak, tapi dia itu begitu percaya pada bapak alias pada Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan selama ini itu selalu dianggap salah oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk ibunya sama seorang suster di gereja. Itu kayak dia selalu disalahkan, padahal menurut si gadis ini, menurut si gadis, dia tidak melakukan kesalahan. Terus akhirnya dia kayak merasa kebingungan gitu loh, apa sih sebenarnya yang benar, bagaimana dia itu bisa melakukan apa yang bagi dia benar dan apa yang bagi orang lain benar, kayak gitu sih. Aku bingung ceritanya ini gimana ya. Ceritanya ini nggak bener-bener dikisahkan dengan cara yang eksplisit, jadi kayak implisit gitu loh maknanya. Jadi aku baca yang cerita pertama pun harus 2 kali. Terus untuk cerita-cerita berikutnya yang lain-lain itu juga kebanyakan sama. Memang ada cerita-cerita yang jelas maksudnya cerita ini seperti apa, cuman aku ngerasa untuk kebanyakan cerita yang ditulis di buku ini, di kumcer ini ceritanya eksplisit dan kita perlu benar-benar memahaminya, bahkan perlu untuk membacanya beberapa kali sampai kita paham maksudnya seperti apa. Menurutku sih seperti itu, karena aku bukan orang yang benar-benar pintar untuk memahami karya sastra yang tinggi menurutku sih. Jadi untuk yang Manifesto Flora ini agak menjadi tantangan bagi orang-orang yang membaca. Ceritanya itu untuk vibes-nya sendiri, untuk seluruh kisahnya bagiku itu ceritanya gloomy, sendu. Tapi untuk menangkap maknanya itu, kita ketika baca itu udah paham kalau ini ceritanya sendu, ceritanya gloomy, ceritanya agak dark. Cuman untuk menangkap makna setiap kisahnya itu agak rumit menurutku. Jadi aku nggak terlalu suka, bukan nggak suka karena jelek, enggak, cuman karena aku agak kesulitan untuk memahami buku ini.
Kemudian aku baca novel yang judulnya Negeri Van Orange. Ini novel yang lumayan populer, yang cukup populer beberapa tahun yang lalu, udah agak lama, tapi aku baru baca ini. Bahkan aku filmnya pun juga gak nonton sama sekali. Jadi ini benar-benar first impressionku. Terus kenapa novel ini jadi begitu booming baru aku tahu ketika aku baca novel ini. Ini menceritakan kisah tentang mahasiswa S2 master yang kuliah di Belanda. Mereka ini terdiri dari 5 orang, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan mereka ini mulai bersahabat ketika mereka bertemu pada suatu hari di Belanda. Jadi mereka nggak pernah kenal sebelumnya di Indonesia. Terus kelima orang ini akhirnya ketemu, terus mereka cocok, mereka sama-sama dari Indonesia, akhirnya mereka jadi bersahabat. Padahal kampus mereka itu berbeda-beda dan jurusan kampus tempat tinggal mereka itu berbeda-beda. Cuman karena mereka punya satu kesamaan dan akhirnya cocok, mereka ini jadi bersahabat. Kebanyakan sih bersahabatnya lewat dunia maya, cuman ada beberapa saat mereka itu berkumpul atau hanya ketemu 1-2 orang kayak gitu ceritanya awalnya. Terus cerita yang berikutnya itu di belakang-belakang ini terjadi ceritanya. Novel ini diambil dari POV yang berbeda dari kelima orang ini. Dari Lintang si cewek, terus ada Wicak, ada Daus, ada siapa lagi, Gary, ada apa namanya yang satunya lagi aku lupa. Pokoknya diambil dari POV dari kelima orang ini. Kisahnya macam-macam sih, dimulai dari bagaimana tiap dari mereka ini bisa kuliah di Belanda, terus kehidupan mereka di Belanda seperti apa. Ada yang punya kisah cinta dengan orang lain, ada yang kesulitan untuk dapat biaya hidup di Belanda seperti apa sampai dia kerja sampingan. Ada juga yang dia itu benar-benar rajin untuk kuliah, rajin untuk kuliah untuk segera menyelesaikannya, kayak gitu sih. Asik ceritanya. Terus selain menceritakan tentang kehidupan mereka per orangnya sama kehidupan ketika mereka berkumpul bersama, ini di novel ini aku taunya kenapa ini mengasihkan karena emang tulisannya semengasihkan itu. Terus banyak juga trivia yang informatif gitu loh menurutku. Nggak cuma menceritakan tentang kehidupan mereka, tapi juga ada trivia yang benar-benar bisa kita manfaatkan ketika mungkin ada orang-orang yang membaca novel ini yang pengen kuliah di Belanda. Terus lucu juga ceritanya, yang si Daus ini terutama yang sebagai tokoh yang lucu menurutku, yang bisa menyegarkan suasana ketika membaca novel ini. Jadi aku rekomen novel ini bagi siapapun kalian yang suka kisah tentang persahabatan dan percintaan. Percintaannya nggak banyak sih sebenarnya. Ini lebih ke kisah persahabatan dan perjuangan mahasiswa yang kuliah di Belanda, kuliah di negeri orang lah. Terus ada juga bagian yang agak bukan mengecewakan sih bagiku, yang agak mungkin agak mengganjal bagi orang lain ketika ada salah satu tokoh itu yang ternyata dia punya hal yang dia tutupi yang bakalan muncul di belakang. Tapi untukku sih sebenarnya agak masalah, cuman aku udah menduganya ketika ada di tengah-tengah, karena kan aku belum pernah baca novel ini sama sekali, belum pernah kena spoilernya ceritanya seperti apa. Bahkan aku nggak mau nonton trailer, nggak mau nonton filmnya biar aku nggak kena spoiler. Tapi ternyata ketika aku baca ini, aku udah menduga bahwa salah satu tokoh ini dia itu punya rahasia yang pada akhirnya akan terbongkar di belakang, yang akan membuat mereka itu ada konflik, kayak gitu sih menurutku, yang agak mudah ditebak bagiku pribadi. Tapi kalau untuk kalian nggak tahu sih. Pokoknya intinya aku suka novel ini, asik, seger, informatif, menyenangkan untuk dibaca. Terus ini kuncer lagi, kayaknya aku baca banyak kuncer ya belakangan ini, padahal aku bukan jenis manusia yang suka sama cerpen menurutku. Yang ini adalah judulnya Orang-orang Bloomington yang ditulis sama Budi Dharma. Sebenarnya ini buku kedua yang ditulis oleh Bapak Budi Dharma yang aku baca. Yang sebelumnya itu Olenka. Yang Olenka ini aku gak terlalu suka karena agak bingung ceritanya seperti apa. Kalau yang Orang-orang Bloomington ini lebih jelas. Ini kuncer menceritakan tentang
orang-orang yang tinggal di Bloomington. Jadi tiap cerita pendeknya ini menceritakan tentang orang-orang berbeda yang menyebut diri mereka aku. Jadi tiap cerita ini aku ini nggak bernama ya, pokoknya aku aja yang tinggal di Bloomington di daerah yang berbeda-beda dengan tetangga-tetangga dan dengan konflik yang berbeda-beda. Yang menurutku itu asik-asik gitu loh. Ceritanya ini orang-orangnya terutama yang jadi aku itu orangnya menyebalkan, terus dia itu suka ikut campur sama urusan orang lain, terus si aku ini kayaknya tiap ceritain egois gitu loh. Ada kisah tentang aku yang dia itu tinggal di sebuah apartemen yang dia itu sangat benci sama salah satu keluarga M, judulnya keluarga M. Nah di keluarga M ini ada 2 orang anak yang menurut aku ini sangat mengganggu, yang sampai aku ini bener-bener dendam banget gitu loh, pengen mencelakai keluarga M, terutama si anak-anak ini. Dan ini aku jengkel parah gitu loh sama tokoh aku. Tapi untungnya pada akhirnya si aku ini menemukan sebuah kesadaran di akhir cerita. Cuman kayak untuk keluarga M ini sedih, cuman untuk aku akhirnya dia sadar gitu. Ketika baca ini jengkel. Terus ada juga aku yang dia ini jatuh cinta sama seorang perempuan yang sampai dia ini kayak rela untuk pindah kos demi bisa deket sama perempuan ini. Jadi dia rela melakukan banyak hal untuk bisa deket sama perempuan ini. Tapi ternyata si perempuan ini nggak suka balik sama dia, karena aku rasa aku ini yang jadi aku ini di cerita yang judulnya Yorick ini orang yang bukan jadi orang yang perhatian, enggak, tapi kayak orang yang jadi kayak penguntit gitu loh menurutku dari cerita yang aku baca. Terus untuk cerita-cerita yang lain ini kebanyakan aku emang jadi orang yang menyebalkan sih. Cuman ya selain menyebalkan dari tokoh si aku, sebenarnya untuk menyebalkannya dari tokoh aku ini malah membuat cerita ini menarik menurutku. Cuman yang agak menyebalkan adalah untuk buku pribadi adalah ceritanya ini disebut sebagai kumcer juga. Ceritanya itu tidak pendek. Kan kumcer dari kumpulan cerpen, tapi cerpennya itu tidak pendek. Ada yang pendek mungkin sekitar 20-an halaman, tapi ada juga yang cerpennya ini sampai 70-an halaman, dan aku nggak bisa menganggap kalau ini cerita pendek. Untuk dibilang novel ini kependekan, tapi untuk dibilang cerpen ini kepanjangan. Kayak untuk cerpen di otakku ini agak sedikit membuatku capek menurutku sih. Cuman untuk overall aku suka sama buku ini, jauh lebih suka daripada Olenka yang novel yang dari Bapak Budi Dharma, karena yang Olenka ini agak membuatku bingung sama tokoh-tokohnya. Kalau yang ini lebih jelas dan bikin jengkel. Oh my god, aku gerah parah belakangan ini. Kan suhu udara benar-benar kayak tinggi banget. Ini baru jam 9 pagi tapi aku udah gerah. Cuman aku mau nyalain kipas angin. Di rumahku nggak pakai AC ya. Ini aku nyalain kipas angin, cuman kipas anginku itu suaranya kayak helikopter, terus kayak masuk gitu loh ke kamera, ke rekaman ini. Kayak di videoku yang sebelumnya itu yang aku ngerekam yang terakhir itu suaranya kedengeran. Jadi ada kayak masalah audio itu kupikir, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi itu ternyata suaranya kipas angin. Jadi I don't know. Mari kita segera lanjutkan review ini karena aku rasa tinggal satu lagi sih. Nah, yang terakhir ini judulnya Pulang Pergi dari Terelie. Ini series dari novel Pulang Pergi. Terus yang ketiga ini namanya judulnya Pulang Pergi. Ini aku selesai baca itu sebenarnya pada tanggal 1 Oktober. Cuman kan sebagian besar ceritanya aku bacanya itu di bulan September. Jadi aku masukkan ke video yang ini aja. Ini menceritakan tentang kisah kelanjutan dari Bujang yang dulunya itu bekerja jadi orang kepercayaan, jadi seorang tukang pukul kepercayaan dari tauke besar yang berkuasa di shadow economy Indonesia. Shadow economy ini adalah penguasa ekonomi terbesar di dunia, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jauh lebih kaya daripada daftar orang-orang terkaya di dunia. Cuman mereka bekerja di balik layar, mereka bekerja di dunia yang tidak diketahui
banyak orang. Padahal sebenarnya penguasa-penguasa shadow economy inilah yang bisa menguasai dunia, yang bahkan bisa mengendalikan pemerintahan di dunia, bisa mengendalikan peperangan di dunia, bisa mengendalikan banyak hal karena mereka punya begitu banyak uang dan channel, dan juga tukang-tukang pukul yang begitu hebat yang bisa mengancam orang-orang kayak gitu sih. Nah, ini menceritakan tentang sosok bujang yang udah melepaskan status sebagai tauke besarnya. Karena di novel yang sebelumnya yang judulnya Pergi, dia ini bisa jadi tauke besar, cuman karena ternyata dia merasa bahwa dirinya tidak cocok dan itu bukan tujuan utamanya, bukan cita-citanya, bukan keinginannya, akhirnya dia melepaskan itu terus menyerahkan ke seorang teman yang dia percaya. Terus akhirnya bujang di novel yang ini, dia ini dipaksa dijodohkan dengan seorang putri penguasa shadow economy di Rusia. Cuman karena dia tidak bisa menolak, karena dia takut, kan ini penguasa shadow economy di Rusia yang begitu hebat, yang menguasai pabrik senjata di Rusia. Jadi kan dia mau nggak mau akhirnya datang ke Rusia untuk menghadiri acara pertunangan itu. Tapi ternyata ketika dia ada di sana itu ternyata ada pemberontakan dari orang kepercayaan si bos besar shadow economy di Rusia itu. Terus akhirnya dia ini melarikan diri sama Maria. Maria ini anak dari si bos shadow economy Rusia itu, atau alias calon tunangan dari bujang. Mereka ini melarikan diri. Terus selama pelariannya ternyata mereka ini diburu oleh para pembunuh bayaran yang dijanjikan akan mendapat hadiah uang yang sangat besar yang paling besar yang pernah ada di dunia shadow economy. Jadi kan banyak orang yang berusaha untuk mengalahkan, yang berusaha untuk menghilangkan nyawa bujang dan Maria dan juga teman-teman bujang yang melindungi bujang. Nah, selama perjalanannya ini, selama dia melarikan diri, kenapa bujang tidak langsung menyerang? Karena waktu itu bujang masih tidak punya cukup pendukung. Jadi dia selama novel ini kebanyakan dia melarikan diri bersama Maria dan teman-temannya. Nah, ketika melarikan diri ini, si pemberontak yang ada di novel, pemberontak yang menghilangkan nyawa si bos besar dari penguasa shadow economy Rusia ini tidak terlalu berperan bagiku. Jadi yang sangat berperan dalam kisah ini adalah para pembunuh bayaran yang bergonta-ganti, silih berganti. Ini yang membuatku merasa kalau novel ini villain utamanya, musuh utama dari bujang itu tidak terlalu berperan menurutku, yang membuat aku ngerasa kalau novel ini tidak terlalu menarik, tidak semenarik novel yang sebelumnya menurutku. Terus untuk bagian akhirnya ini akhirnya bujang bisa mengumpulkan pasukan dari teman-teman terdekatnya, juga dari orang-orang yang masih setia kepada si bos besar shadow economy Rusia itu. Terus akhirnya dia akan menyerang balik. Ya biasalah cerita kayak gini kan, tokoh utama selalu menang, ya nggak sih? Cuman untuk kemenangan yang bisa didapat bujang ini, kemenangan pribadinya kan, dia pada akhirnya dia ini bertemu dengan musuh utamanya yang muncul di novel sebelumnya yang judulnya Pergi. Nah, ini muncul lagi di novel ini, yang akhirnya muncul di akhir ini ketika bujang menyerang kastil di mana si pemberontak ini tinggal. Terus dia ini menyerang itu kan. Cuman masalahnya ketika dia menyerang si musuh utamanya ini yang namanya lupa lagi, yang sebelumnya muncul di novel Pergi ya, yang di novel Pergi ini, ketika dia melawan ini kayak ceritanya kurang jelas gitu loh, karena waktu di akhir bener-bener waktu kritisnya dia ini, bujang ini terpengaruh oleh alkohol. Tapi yang setelah terpengaruh alkohol ini, bukannya dia jadi kalah, bukannya dia jadi lemah, tapi dia malah menjadi orang yang sangat kuat, yang bisa mengalahkan musuhnya. Cuman ketika dia mulai terpengaruh alkohol ini, scene-nya itu hilang, tiba-tiba dia udah disadarkan oleh teman-temannya, dan ternyata dia sudah menang.
Nah, bagaimana caranya dia memenangkan pertarungan dengan orang ini, dengan musuh besarnya ini yang nggak jelas. Meskipun pada akhirnya diceritakan sama temannya, ketika kamu sebelum pingsan itu seperti ini sampai akhirnya kamu pingsan. Cuman kayak aku ngerasa bagian ini kurang jelas. Terus untukku pribadi, aku ngerasa kalau novel ini kayak membuatku merasa kalau series Pulang Pergi ini pada akhirnya tujuan akhirnya itu nggak jelas gitu loh, mau jadi seperti apa, mau endingnya mau dibikin seperti apa untuk series secara keseluruhan ya, bukan untuk novel Pulang Pergi ini aja. Kalau yang novel sebelumnya yang Pulang itu tujuannya jelas, kayak Bujang yang awalnya dari anak kampung akhirnya bisa jadi orang yang hebat, bisa jadi tukang pukul yang paling dipercaya dan paling cerdas. Terus di novel yang berikutnya yang Pergi ini jelas Bujang ini membantu Tauke Besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Terus dia juga bisa menumpas pemberontakan yang terjadi di dalam kekuasaan Tauke Besarnya, sampai akhirnya Bujang bisa menjadi Tauke Besar yang baru. Tujuannya jelas. Kalau yang ini aku ngerasa kayak tujuan dari kehidupan Bujang ini nggak jelas mau seperti apa. Ya emang ceritanya lebih seperti melawan pemberontak. Nggak ngerti, aku bingung ini tujuannya mau seperti apa, endingnya mau dibuat seperti apa, karena pada akhirnya novel ini pun masih gantung kisahnya. Emang dia bisa mengalahkan si pemberontak di Rusia ini, cuman untuk kisahnya Bujang sendiri, dia ini tujuan berikutnya itu masih belum jelas. Emang di novel ini masih ada kelanjutannya yang judulnya Berdebar di Ujung Tanduk, cuman I don't know, bagiku kayak Terelie si penulis ini hanya memanfaatkan antusiasme pembaca, karena ternyata novel-novel yang sebelumnya ini cukup sukses, akhirnya dia melanjutkan kisahnya ke novel-novel berikutnya. Jadi kayak kehilangan tujuan awal dari kisah ini gitu loh menurutku sih. Jadi kayak sinetron. Kalau ternyata orang-orang suka, akhirnya ceritanya dipanjang-panjangin biar bisa dapat cuan lebih banyak menurutku sih. Tapi gak tahu lah ya, karena aku belum baca novel yang Berdebar di Ujung Tanduk itu. Mungkin aku bakalan lanjutkan atau enggak, I don't know. Aku agak capek baca cerita yang series dari Terelie. Sebenarnya aku kayaknya lebih suka sama cerita yang stand alone dari Terelie. Aku baca cuma satu sih yang stand alone, judulnya apa? Judulnya Tentang Kamu, itu stand alone. Kalau yang lainnya itu series, dan pada akhirnya aku tidak menyelesaikannya seperti seriesnya Bumi yang ini. I don't know, bakalan aku pikirkan lagi nanti. Udah, sekian September wrap up dariku. Aku gerah banget. Terus laptopku di sini juga baterainya udah mau habis, karena kan aku sambil ngerekam ini aku sambil ngeliat buku apa aja yang udah aku baca. Aku buka Goodreads di sini karena aku lupa aku udah baca apa aja dan urutannya seperti apa. Jadi sekian. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian suka dan tertarik untuk membaca. Yang aku rekomendasikan untuk baca di bulan ini cuma satu sih, yang Negeri Van Orange. Tapi kayaknya mungkin kebanyakan dari kalian udah baca lebih dulu dari aku. I don't know. Untuk buku-buku yang lain, coba aja kalian punya pendapat yang berbeda dariku. Sekian dariku. See you next time. Goodbye.